Salam Pantekosta, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Sebelum kita menerima firman, kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk menyambut firman Tuhan. Setelah Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, bangun di pagi hari ini, kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita merenung di dalam kitab Matius pasal 22. Di sana kita lihat di ayat 1 sampai ayat 14 tentang perumpamaan perjamuan kawin. Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Maka saudara-saudara lihat di sana, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, saudara-saudara. Ia menyuruh pula hamba-hambanya, berpesan kepada mereka, katakanlah, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih, semua telah disiapkan, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus urusannya, ada juga yang menangkap hamba-hamba itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, kata Alkitab, lalu menyuruh pasukannya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk perjamuan kawin itu. Pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Ada orang jahat, ada orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, mari kita renungkan ini. Bagaimana digambarkan ada pesta, undangan diberikan. Pertama pada orang-orang tertentu, tetapi mereka tidak mau. Malahan dalam pembacaan tadi mereka pergi dengan usahanya sendiri, bahkan membunuh hamba-hambanya itu. Sehingga raja itu marah, ya, dan dia membakar kota mereka. Sesudah itu dipanggil lagi, dikatakan pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan sana, pergilah, undanglah banyak orang. Dan saudara-saudara, maka orang-orang yang datang itu ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Nah, kita membaca tadi, tiba-tiba waktu diperiksa ada seorang yang tidak layak masuk pesta. Kenapa? Pakaiannya tidak sesuai dengan pesta itu, saudara-saudara. Rupanya pakaian menentukan. Di dalam pesta di dunia ini, kita tentu harus mempersiapkan pakaian yang baik. Kita menghormati tuan rumah, kita menghormati orang-orang lain, sehingga kita menyiapkan pakaian kita dengan baik, ya. Bila perlu yang mahal, kalau kita bisa jangkau beli. Orang-orang yang punya duit, orang-orang yang sederhana juga menyesuaikan. Tetapi saudara-saudara, kalau saya perhatikan juga sekarang, mari kita lihat sejenak dengan cara berpakaian. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat,
bila Anda pergi ke gereja atau beribadah, berpakaianlah yang baik, siapkanlah yang baik. Mungkin tidak mahal dan itu sederhana, tapi kelihatannya rapi, terhormat. Saudara-saudara, jangan merasa bahwa apalagi kepada Tuhan tidak melihat pakaian. Betul, tetapi bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan? Sedangkan kita pergi ke pesta, kita siap pakaian yang baik. Kita berusaha untuk mendapatkan yang baik, pakaian yang baik, yang orang bisa kagum, bisa senang melihat kita. Jadi kesiapan kita di dalam menghadapi pesta itu secara umum di dunia ini kita berusaha tampil yang baik. Di gereja kita berusaha yang baik, tampil yang baik. Jangan memaksakan untuk membeli yang mahal-mahal, tetapi sederhana, tetapi saudara pakai yang rapi, yang sopan. Jangan sembarangan memakai pakaian, sedangkan tadi saya katakan ke tempat pesta atau menghadap pembesar kita siapkan pakaian yang rapi. Kepada Tuhan kita asal-asalan. Seperti kalau kita menerima tamu di rumah, saudara-saudara, kita harus siap menerima tamu itu, menghormati tamu itu. Kita berpakaian yang layak. Kalau kita keluar menerima tamu dengan pakaian tidur, kita tidak siap, tidak sisir rambut, kita tidak mandi menerima tamu, kita tidak hormati tamu itu. Begitu juga sekarang kita diumpamakan mau masuk surga. Kita dikatakan tadi, kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Itu gambaran apa itu? Kenapa kamu mau masuk ke pesta tidak pakai pakaian yang wajar? Ini gambaran apa ini? Ini ada rohani di sini, saudara. Ada hal rohani yang perlu kita perhatikan. Bahwa pakaian ini bukan berbicara pakaian yang seperti saya pakai, saudara-saudara pakai. Tapi secara lahiriah kita tentu harus baik berpakaian. Tetapi dalam kerohanian ini berbicara mengenai kita harus punya pakaian kerohanian yang baik. Ini persyaratan untuk masuk pada pesta yang Tuhan siapkan, pesta anak domba. Kita harus siap dengan pakaian rohani yang baik. Di dalam kitab Sakaria pasal 3 ayat 4, di sana dituliskan, dipakaikan kepadaku pakaian pesta. Sakaria berbicara tentang pesta rohani, pakaian rohani. Yesaya pasal 61 ayat 10 dikatakan, ia sudah mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, aku bersuka cita. Saudara-saudara, orang-orang yang terima keselamatan itu digambarkan seperti dia memakai pakaian yang baru. Kita ingat peristiwa Adam, Tuhan memakaikan mereka pakaian dari kulit binatang itu supaya ketelanjangan mereka itu ketutup. Tuhan memberi pakaian supaya manusia tidak malu. Begitu juga Tuhan memberi kita keselamatan, diberi seperti pakaian. Pakaian itu dalam gambaran kitab Amsal 31 ayat 25, istri pakaiannya kekuatan dan kemuliaan. Istri dalam Alkitab bayangan mempelai wanita. Gereja adalah mempelai Tuhan. Dia mempunyai pakaian kekuatan, kemuliaan. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Jadi gereja dia punya pakaian yang luar biasa. Di dalam kitab Efesus pasal 6 kita lihat kita dipakaikan pakaian rohani yang kuat menghadapi serangan musuh. Nah, istri gereja bayangan wanita adalah gereja yang kuat, yang penuh kemuliaan untuk memasuki pesta dari Tuhan. Marilah kita pertahankan, kita jaga pakaian kita supaya kita layak masuk pada pesta pernikahan itu, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya kita merenung bahwa pakaian kita dipakaikan keselamatan bagi kita. Itulah yang Tuhan berikan supaya kita layak masuk pada pesta perkawinan anak domba itu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya jemaat-Mu, semua kami, gereja Tuhan, siap dengan kekuatan pakaian Tuhan menghadapi serangan musuh. Kami kuat, kami tabah, kami menang
dan kami beroleh kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama